Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari al-marfu wal mansub. Yakni kita akan belajar kaidah yang berkaitan dengan fi'il mudhari yang kondisinya atau kedudukannya sebagai marfu dan kondisinya keadaannya pada saat mansub. Lalu kita pahami terlebih dahulu apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang dilakukan saat ini dan yang akan kita lakukan. Nah, marfu ini kembali kepada i'rab. Nah, sering saya sampaikan i'rab itu ada 4. Satu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar atau khafad, kemudian ada i'rab jazm. Ya. Nah, untuk fi'il itu nanti fi'il itu ada 3 i'rab. Ada rafa, ada nasab, dan ada jazm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan memahami tentang fi'il mudhari yang rafa, kemudian yang nasab atau marfu, yang dirofakkan dan yang dinasabkan. Sekarang kita lihat di bukunya, ya. Yang pertama fi'il mudhari al-marfu. Di sini sudah digaris bawah yaqra'u. Dari mana kita tahu ini kalimat ini rafa? Kita lihat di sini. Alamatur raf'i. Sini tidak ditampilkan, ya. Jadi di sini rafa itu bentuk asli yaqra'u, yadkhulu, yanjahu, takunu. Yaqra'u ini fi'il mudhari. Rafa harokat akhirnya dhammah. Karena salah satu tanda rafa itu adalah dhammah. Kemudian yadkhulu. Ini juga dhammah. Harokat akhir pada kata tersebut. Kemudian yanjahu, yakunu. Ini semua adalah fi'il mudhari al-marfu yang dirofakkan. Ya. Nah, kalimat ini akan berubah posisinya pada saat dia dinasabkan. Yaqra'u menjadi yaqra'ah. Ini harokatnya menjadi fathah. Karena salah satu tanda nasab atau i'rab nasab itu adalah fathah. Ayyaqra'ah. Kenapa dia dibaca ayyaqra'ah? Karena dimasuki huruf nasab. Kita perhatikan dulu contoh. Yadkhulu menjadi yadkhula. Yanjahu menjadi liyanjahah. Harokatnya harokat fathah, ya. Takunu menjadi litakuna. Ini marfu atau dirofakkan. Ini mansub yang dinasabkan. Fi'il mudhari yang dirofakkan. Ini fi'il mudhari yang dinasabkan. Sekarang kita lihat lagi di bawah. Ada lagi. Tabahasina. Ini rofa. Kenapa disebut rofa? Karena salah satu dari tanda rofa adalah subutin nun. Jadi huruf nun terakhir. Ya. Nah, sebelum kita bahas yang ini, Pak jelaskan yang kolom ini. Coba kita perhatikan dulu di sini alamatur raf'i. Kemudian alamatul mansub. Min alamatil fi'lil mudhari al-marfu'. Di antara tanda-tanda fi'il mudhari yang marfu itu yang pertama dhammah. Dhammah, ya. Kemudian yang kedua subutun
nuni. Subutun nun, maksud subut ini tetap atau ada, ya. Subutin nun. Jadi nunnya nampak di sini, nunnya ditulis. Ya. Ini tanda i'rab rafa atau fi'il mudhari yang dirofakkan. Kita lihat contoh tadi, tabahasina, yuflihani, tafhamuna, yakdzibuna. Ini semua nunnya ada, ya. Ini keberadaan nun di sini ini menandakan bahwa kalimat ini adalah fi'il mudhari yang marfu. Sini sudah dikasih juga contoh. Dhammah yaqra'u, yadkhulu, yanjahu. Kemudian subutun nun, tabhatsina, tafhamuna. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya pada saat dia menjadi nasab, ya. Pada saat menjadi nasab, min alamatil fi'lil mudhari' mansub, di antara tanda fi'il mudhari yang dinasabkan, yang pertama fathah tandanya, kedua kemudian hazfun nuni. Apa itu hazfun nun? Kalau di sini tadi nunnya tetap subut, hazfun ini nunnya dihilangkan, ya. Awalnya tabahasina, nunnya ada di sini menjadi tabahasi. Ya, setelah ya mestinya ada nun, sekarang nunnya dibuang, tabahasi. Lihat hamu panjang, ya. Jadi nunnya dibuang. Ini ayyaqra'a. Nah, kenapa dia bisa berubah posisinya? Yang pertama marfu berubah menjadi mansub. Kalimat ini bisa berubah gara-gara dimasuki oleh huruf nasab. Nah, jadi fi'il mudhari itu akan berubah i'rabnya jika dimasuki oleh huruf nasab ataupun huruf jazam nantinya. Di sini huruf nasab. Di antara huruf nasab tersebut adalah an, lan, dan lamut ta'lil. Sini kita lihat fi'il mudhari mansub adalah fi'il mudhari yang diawali huruf nasab. Di antara huruf nasab tersebut adalah an, lan, dan lamut ta'lil. Macam itu. Karena kita lihat contoh tadi, tabahasina ini marfu menjadi tabahati. Kenapa dibaca tabahasi? Karena ada huruf nasab, ya. Kalau misalkan huruf nasabnya dibuang, dia kembali lagi semacam ini. An-nya dibuang menjadi tabahasina. Ini yuflihani. Di sini mana huruf nasabnya? Nih, lamut ta'lil. Ya. Kemudian tafhamuna. Di sini tafhamu, nunnya dibuang, hazfun nun. Nah, mana huruf nasabnya? Lan. Di sini yakdzibuna, kemudian menjadi yakdzibu. Nunnya juga hilang. Tanda nasabnya mana? Tanda nasabnya hazfun nun. Hazfun nun. Kenapa dia menjadi nasab? Karena dimasuki oleh huruf nasab lan di sini. Jadi semacam itu, nah, ya. Jadi untuk kaidah kita pada pertemuan kali ini, ini fi'il mudhari yang dirofakkan dan fi'il mudhari yang dinasabkan. Kesimpulannya, pertama, fi'il mudhari marfu itu bentuk asli, seperti yang sering kita misalkan hafalkan kata bayak tubuh fi'il mudhari itu adalah fi'il mudhari yang marfu, ya. Ayat qara'u misalkan, ya qara'u fi'il mudhari yang marfu. Jadi pada saat ada soal atau pertanyaan, coba berikan contoh fi'il mudhari marfu. Nah, kita berarti tinggal membuat yaqra'u, yaktubu, semacam itu. Nah, pada saat disuruh membuat soal,
atau ditanyakan bagaimana contoh fi'il mudhari mansub, maka kalimat itu tadi kita tambahkan huruf nasab. Baik itu boleh kita gunakan huruf lan, an, ataupun lam ta'lil. Yaqra'u misalkan. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u marfu. Kalau disuruh membuat contoh yang mansub tinggal tambah an yaqra'a. Dengan mengubah posisi akhir. Yang pertamanya dia berbaris dhammah, berubah menjadi fathah. An yaqra'a. Tidak boleh lagi kita membacanya ay yaqra'u. Ya. Jadi tanda rofa itu pertama dhammah, yang kedua subutun nun. Kemudian tanda nasab ada dua juga, ada fathah, ada hazbun nun. Kemudian yang perlu kita ingat juga adalah huruf nasab. Nah, ini yang ditampilkan atau yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini sesuai dengan yang ada di LKS dan buku panduan kita. Jadi ada 3 di sini ditampilkan. Walaupun nanti kalau misalkan kita pelajari tentang huruf nasab itu lebih dari 3 tentunya. Tapi pada saat ini kita hafalkan dulu atau kita ingatkan dulu dan kita pahami dulu yang ini. Pertama an, lan, dan lam ta'lil. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silakan dipahami, dipelajari, dan jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di grup ya. Untuk tugas nanti mungkin buatkan tugasnya di aplikasi e-learning. Baik, itu saja. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.